Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tentang cara menanam labu siam yang benar agar tumbuh dengan baik, dan juga cara persiapan lahannya atau mempersiapkan tempat untuk menanam labu siam tersebut. Baik para pemirsa, langsung saja. Jadi labu siam itu tidak cocok dengan lahan yang terlalu basah atau terlalu becek. Karena lahan yang terlalu basah atau yang terlalu becek itu biasanya tanaman hanya bagus ketika pada musim kemarau saja. Namun apabila pada musim hujan itu biasanya akan banyak sekali kerusakannya atau akan mudah rusak seperti itu. Kemudian selain itu, kita siapkan dulu lahannya itu dengan cara kita cangkul agar gembur. Jadi kalau ladang kita itu banyak rumputnya atau memang jarang ditanami oleh sayuran, tentunya banyak rumput-rumputnya yang keras, itu sebaiknya kita cangkul saja dulu. Kemudian baru kita tanami sayur-sayur yang lain setelah beberapa minggu atau setelah kurang lebihnya 1 atau 1,5 bulan baru kita tanami labu siam. Karena labu siam apabila ditanam di tempat yang terlalu padat, itu kalau sepengetahuan saya labu akan sulit untuk berkembang. Jadi selain itu kita juga sebaiknya tidak mencampur adukan antara tanaman labu siam kita dengan pepohonan. Karena labu siam apabila di atasnya itu ternaung oleh pepohonan, itu biasanya apabila pada musim hujan akan tinggi risikonya, terutama di bagian bawah pohon tersebut. Biasanya tanaman labu akan lebih mudah untuk rusak dan lama-lama akan menyebar ke bagian lain. Jadi kalau menurut saya menanam labu itu sebaiknya tebang dulu pohon-pohonnya itu agar tidak menaungi tanaman labu siam kita. Baik para pemirsa, jadi seperti itu cara persiapan lahannya terlebih dahulu. Kemudian untuk cara penanamannya, jadi yang pertama kita tentukan dulu bahwa jenis labu yang kita tanam itu memang jenis yang bagus, yang mudah dipasarkan. Kemudian kita buat bibitnya itu dengan baik dan benar agar bahan bibitnya itu ketika dibuat bibit tidak banyak yang busuk. Kemudian apabila kita sudah mendapatkan bibitnya atau bibitnya itu sudah jadi seperti ini misalnya, paling tidak itu bibitnya itu sudah tumbuh ya setidaknya antara 10 sampai 15 cm baru kemudian kita tanam di lahan. Soalnya kalau misalnya bibit labu siam yang masih kecil seperti ini, apalagi belum tumbuh akarnya, kemudian langsung kita tanam di lahan, itu biasanya risiko kerusakannya itu lebih tinggi karena kadang buah sudah busuk terlebih dahulu sebelum tunasnya itu tumbuh. Jadi kita lanjut lagi, kita tentukan bibitnya itu sudah panjang seperti ini. Kemudian barangkali Anda berkenan untuk mengetahui cara membuat bibitnya, maka silahkan Anda bisa kunjungi video saya yang lain dengan kata kunci cara membuat bibit agar tidak busuk. Baik para pemirsa, jadi setelah kita siapkan bibitnya seperti ini, kemudian kita juga sudah siapkan lahannya seperti tadi saya sampaikan. Bibit tersebut baru kita tanam dengan beberapa cara pemirsa, ada cara-cara lain, yaitu kita bisa gali dulu lubang kurang lebihnya itu antara 1/4 meter seperti itu atau sampai 1/2 meter. Kemudian kita kasih pupuk kandang atau pakai kotoran ayam juga bisa, pupuk kandang yang sudah jadi atau yang sudah matang, kira-kira kurang lebihnya 1 ember lah atau sekitar segini saja setiap lubangnya itu. Kemudian di atasnya bisa dikasih pupuk TSP, kemudian bisa juga dikasih pupuk urea atau bisa juga dicampur dengan menggunakan pupuk Ponska. Setelah pupuk tersebut kita taruh di dalam, kemudian di atasnya kita taruh lagi
tanah yang agak tebal. Kalau memang kita mau cara menanamnya itu dikasih pupuk terlebih dahulu. Jadi di atas pupuknya itu bisa kita taruh tanah, setidaknya itu paling enggak itu ada 10 cm lebih lah di atas pupuknya itu. Kemudian setelah di atas pupuknya itu dikasih tanah, baru dikasih bibitnya tersebut ke atas tanah tersebut. Kemudian bibit atau buah labu tersebut kita tutup lagi menggunakan tanah dan hanya kelihatan tunasnya seperti ini. Jadi dengan cara kita timbun lagi buahnya labu siam, maka itu akan memperkecil risiko kerusakan. Karena kalau tidak ditimbun dengan tanah, kadang buah labu tersebut sudah berpindah tempat, dipindah oleh hewan-hewan yang kita tidak melihatnya, mungkin pada malam hari ketika hewan-hewan tersebut sedang melakukan aktivitasnya. Baik, jadi seperti itu para pemirsa cara penanaman bibit labu siam yang pertama. Namun kalau saya biasanya itu mudah saja cara menanamnya, yaitu cukup kita bawa bibit tersebut, kemudian saya gali lubang, kemudian bibit tersebut saya taruh ke dalam dan ditimbun tanah agar bibit tersebut tidak kelihatan dari luar, seperti itu. Kemudian untuk jumlah tanamnya itu kalau saya biasanya paling banyak itu 3, tapi rata-rata kalau saya itu 2, dan sebaiknya jangan cuma 1, 2 dengan cara dijejerkan seperti ini. Dan posisi tanamnya itu seperti ini para pemirsa, jadi akarnya ke bawah, tunasnya ke atas. Ini bisa dilakukan kalau kita membuat bibitnya itu sebelumnya dengan cara yang benar. Kemudian untuk jarak tanamnya, maka kita bisa tentukan, yaitu kalau saya biasanya kalau di tempatnya agak datar itu 4 meter, tapi dengan cara zigzag atau segitiga, tidak persegi. Tapi kalau di lahan yang agak miring itu kanan kiri jaraknya itu kurang lebihnya 4 meter, kemudian atas bawahnya itu kurang lebihnya 5 meter. Seperti itu para pemirsa cara menanam labu siam saya. Barangkali Anda berminat silahkan dicoba, dan dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf, dan saya ucapkan juga terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.